Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang impuls dari fisika dasar. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu, di mana nama saya ialah M. Samrin, NPM 208150019. Prodi saya adalah Teknik Industri dengan mata kuliah saya fisika dasar. Baik, kita masuk langsung ke materi, di mana impuls itu ialah sebelumnya kita memerlukan gaya untuk benda yang diam agar menjadi bergerak. Contohnya adalah saat kita menendang bola yang diam di atas lapangan, bola akan meleset saat kita tendang. Gaya tendangan pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Nah, gaya seperti ini disebut gaya impulsif. Perkalian antara gaya tersebut dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda disebut impuls. Jadi, secara metamis, impuls dapat dituliskan sebagai berikut. Di mana I sama dengan impuls, P sama dengan gaya impulsif, dan segitiga T sama dengan perubahan waktu. Karena impuls didapat dari besaran gaya dengan selang waktunya, maka impuls termasuk besaran vektor. Karena gaya merupakan besaran vektor, arah impuls I searah dengan gaya impulsif F. Jika gaya impulsif F yang berubah terhadap selang waktu digambarkan grafik F kurang T-nya, maka luas arsis dalam selang waktu di mana T sama T2 dikurang T1 sama dengan luas arsir di bawah grafik P kurang T dengan batas nilai dari T1 saat kontrak terjadi sampai dengan T2 saat kontrak berakhir, dan perhatikan gambar di bawah. Nah, di mana impuls adalah luas daerah di bawah grafik F kurang T. Jika waktu terjadinya tumbukan atau impuls semakin lama, maka gaya yang bekerja pada benda akan semakin kecil. Di mana contoh soal sebagai berikut. Nomor 1, sebuah bola bergerak dengan kecepatan 20 meter per second, kemudian dipukul dengan pemukul bola dengan gaya 2000 Newton selama 0,001 second. Tentukan besar impuls gaya pada bola. Nah, di mana tersebut sudah tertera jawabannya. Dan nomor 2 ialah sebuah benda bermassa 1 kilo sedangkan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 20 meter per second. Tiba-tiba ada gaya yang bekerja pada benda searah dengan gerak benda sebesar 50 Newton selama 0,2 detik. Nah, di mana tentukan besar impuls gaya pada benda, momentum benda sebelum dan sesudah dikenai gaya, perubahan momentum. Di mana diketahui ada beberapa M dan V jauh. Dan untuk A, besar impuls gayanya tertera yaitu hasilnya 10 ns. Dan untuk momentum bola sebelum dikenai gaya yaitu 20 km per second. Untuk mencari momentum benda sesudah dikenai gaya, dicari dahulu berapa besar kecepatan benda sesudah dikenai gaya. Mula-mula benda bergerak lurus beraturan, setelah dikenai gaya benda bergerak GLBB selama 0,2 detik. Mana rumusnya seperti di gambar berikut. Nah, momentum benda setelah digaya adalah rumusnya P2 sama dengan mv2, di mana hasilnya 30 km per second. Sedangkan untuk rumus C perubahan momentum yaitu seperti di video. Nah, di sini ada soal dari pembahasan dari tugas kami atau tugas saya, yaitu di mana sebuah bola pingpong bermassa 0,1 kg dipukul hingga menjelit dengan kecepatan 50 meter per second, meninggalkan pemukulnya. Jika perbedaan waktu kontak antara pemukul dengan bola 0,002 second, berapa gaya rata-rata yang dikerjakan pada pemukul? Diketahui M sama dengan 0,1 kg, V1 nya 0, V2 50 meter per second, dan ditanya adalah V nya. Gaya yang dijawab adalah gaya rata-rata yang dikerjakan pemukul adalah di mana seperti di gambar hasilnya yaitu 2500 N. Nah, untuk yang nomor 2, sebuah bola basket bermassa 0,5 kg dilempar ke keranjangnya dengan kecepatan 5 meter per second. Bola bersentuhan dengan keranjang selama 0,01 second dan memantul dengan kecepatan 10 meter per second. Berapa gaya rata-rata yang dialami bola tersebut? Dimana tertera pada video. Diketahui ada M, V1, V2, dan waktunya ditanya F-nya. Dan untuk jawabannya
seperti di video, hasilnya yaitu min 7500 N searah dengan arah pantul. Nah, untuk nomor 3 yaitu sebuah kelereng bermasa 20 gram menumpuk dinding dengan kelajuan 60 meter per second dengan sudut pantul 30 derajat dan memantul dengan kecepatan dan sudut sama. Tentukan besar dan arah impuls terjadi pada benda tersebut, di mana diketahui yaitu M sama dengan 200 gram sama dengan 0,02 kilo, P1 sama dengan 60 meter per second. Nah, ditanya adalah I dan jawabannya adalah seperti di video momentum awal yaitu 1,2 km per second. Nah, ini besarnya impuls dihitung sesuai dengan rumus resultan, dan yang gambar ini adalah arah impuls dihitung dengan menggunakan rumus sinus dalam segitiga ABC. Perhatikan pada gambar berikut yaitu gambar B. Nah, ini adalah jadi yaitu min BAC tambah 30 derajat sama dengan 90 membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu X, dimana gambarnya sebagai di video ya. Mungkin hanya segini dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.